Kita dapat surat, kita dapat surat, kita dapat surat dari siapa? Teng, 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 teng. Hai Singham, gue Eno Bening. Selamat datang lagi di surat kalian, dimana kalian kirim surat dan akan gue bacakan surat kalian apapun itu isinya. Ya, asalkan nggak melanggar undang-undang ya isinya. Jadi ya, kita kedatangan sebuah surat yang sepertinya beneran surat. Dan kalau dicium-cium, apakah ini Rando Style atau Eno Style? Komen di bawah sekarang. Langsung saja kita buka. Surat kalian isinya adalah surat beneran. Surat kalian style. Sudah lama tidak mendapatkan surat kalian yang surat kalian style. Dan ini sepertinya berhalaman-halaman. Jadi mari kita baca. Wow, panjang. Oke. From Hirano XI SMK to Bang Eno Bening. Wow, sepertinya akan panjang, bear with me. Halo Bang Eno, ini surat yang sebatas surat. Gak ada hadiahnya karena segmen abang kan surat kalian, bukan hadiah kalian. Betul, betul. Mau dipisahin nih mana surat kalian, mana hadiah kalian. Gak, canda-canda. Silahkan kirim surat aja, it's okay. Asal jangan Eno Style, kadang-kadang gue dikerjain. Dia buang-buang ongkir cuman buat ngirim rengginang. Ingat gak lo yang thumbnail yang ini nih? Ya? Apa kagak emosi orang? Hah? For info, tulisan ini mungkin agak panjang tapi semoga dibaca semuanya. Jadi gini Bang, sebelumnya gue notice kalau Bang Eno itu sarjana filsafat UI dan pernah bikin segmen filsafat menjawab. Yang nggak dilanjutin itu. Bukan nggak dilanjutin, nggak ada pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Kalian tanya dong yang menarik biar gue bisa, oh iya bikin ini ya. Gue bukan YouTuber kerja tayang, jadi kayak kalau ada idenya baru bikin, nggak bisa maksa-maksain ide. Ingat tidak, Rabu Cringe gue stop karena gue udah males bikinnya karena nggak fun lagi sampai gue dapet moodnya. Ya moody sih, tapi ya gimana? Gue bikin konten buat happy, bukan buat buang-buang energi demi AdSense. Ya dapat AdSense sih, tapi you got the point. Yang maka dari itu di sini gue tertarik buat cerita soal obsesiku yang akhirnya jadi semacam kebingungan terhadap figur filsuf yang sangat populer dan kontroversial, Friedrich Nietzsche. Jadi semenjak Desember kemarin, jiwa-jiwa rebelku randomly nemuin sosok rebel ekstremis yang kumisnya extra size itu, yaitu Nietzsche. Bukan yang lain. Kalau ngomongin kumis, kita pasti ngomongin Nietzsche. Bukan yang lain. Pas pertama kali tahu dia, gue ngerasa kagum dan nganggep dia keren aja karena filsafatnya yang betul-betul bebas dan merdeka. Yang mana mengajak kita untuk jadi Ubermax, Overman, Superman sebenarnya. Yang punya kehendak akan kuasa, punya kehendak untuk menentukan cara pandang baik moral atau logika tanpa terbelenggu dogmatis apapun. Gue suka spirit semacam itu dalam filsafatnya. Dimulai dari ketertarikan itu, gue mulai baca bukunya yang Beyond God and Evil, tapi pusing karena bahasanya obskur banget. Welcome to our daily lives as a major philosophy. Well, aku lagi nyoba menginterpretasikan satu-satu buku dia itu yang mana susah. Tapi aku lakuin karena aku suka dia. Ya, aku suka Nietzsche secara lebih personal sekarang. Walaupun awalnya sebatas suka sama filsafatnya, tapi sekarang aku mulai ngefans sama figur dia secara lebih personal, mungkin kayak anak perempuan lain yang ngefans sama BTS. Oh. Watch out with the B word! Don't you dare say the B word! We are on the internet! Ding 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 ding! Be careful with your B word! Please don't use B word in my segment, you know? We are under surveillance with the B fans, so please don't say the B word in front of the A word, alright? Please. I'm worried now. Look, I'm sweating right now. I'm afraid that my channel is gonna be gone in the minutes, so please don't use any B word again, okay? For all Singham, no B word allowed here. Nah, di tengah obsesi dan kekaguman semacam itu, baik kagumi dengan pemikiran, cara pandang, dan filsafatnya, ataupun mengagumi secara personal, di tengah obsesi semacam itu, gue justru nemuin suatu keraguan di saat sama keraguan soal konsep Ubermax dan figur Nietzsche itu sendiri. Dan itu semua muncul karena banyak yang ngaitin dia sama orang berkumis satu lagi. We cannot say that we're here. I don't want to get demonetized. Well, demonetized is fine, but I don't want to get strike. Banyak yang bilang Ubermax itu basis ideologi Nazi dan sebagainya. Awalnya gue masa bodoh aja karena katanya semua itu cuma pandangan adiknya Nietzsche yang warna dia adalah Nazi. Tapi setelah aku pikir lagi dengan objektif, terlepas dari apakah Nietzsche dukung Nazi atau enggak, kalau bicara soal filsafatnya itu Ubermensch, aku merasa kalau spirit yang sama tertanam dalam sosok Om Kumis. Karena seorang dengan kebebasan dan kekuasaan yang sekalipun destruktif bukannya senilai dengan Ubermensch. Dan itulah poin pertanyaannya. Jadi gimana menurut Bang Eno? Apakah Ubermensch itu Om Kumis? Dan tentu saja interpretasi gue akan menjawab tidak. Kok bisa enggak? Ini interpretasi gue. Kalau lu baca baik-baik Nietzsche dan lu ngikutin, sebenarnya dia itu pun adalah orang yang berusaha menemukan Superman-nya atau Ubermax-nya, dimana dia 2 kali gagal atau bahkan lebih dan gak ketemu. Dan dia suka bilang orang ini ketika dapat kekuasaan atau menjadi sosok yang dia idamkan, itu malah corrupt. Dan dia nggak mau orang itu corrupt. Jadi dia bilang bukan dia Ubermax-nya. Gue lupa siapa, kalau nggak salah satunya itu pianis.
gue lupa namanya siapa, tapi lu cari sendiri. Yang dimana dia sendiri nggak suka ketika orang mendapatkan kuasa itu corrupt, dan dimana akar dari pemikiran dia adalah mengkritik kekuasaan, yang dimana dia mengkritik ideologi, pandangan, atau kepahaman bersama mengenai suatu hal yang sebenarnya tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia. Jadi prosesnya itu bukan Nietzsche bilang bahwa Uberman atau Ubermensch atau Superman itu adalah para pencipta nasi yang super, melainkan para pencipta nasi mengadopsi ide dari Nietzsche untuk mereka sendiri, untuk melancarkan ideologi mereka sendiri. Dipinjem deh, harusnya manusia-manusia super lah yang memimpin orang-orang gitu, yaitu bangsa para pencinta nasi. Yang dimana Nietzsche nggak bilang kayak gitu. Kenapa kok gue bisa yakin? Karena Nietzsche bukan orang Jerman. Nietzsche itu ada di Jerman dan mengembangkan ide-ide di Jerman. Tapi dia itu orang Polish, bukan orang Jerman. Kok Bang Edo bisa yakin banget? Ya karena gue belajar dan gue tahu kalau misalnya Nietzsche itu bukan orang Jerman. Ya, pemikiran-pemikirannya berkembang dan dia hidup di Jerman. Tapi aslinya dia orang Polish, bukan orang Jerman. Dan ingat, nasi ini singkatannya apa? Nasionalisme Jerman bla 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 bla, yang mengedepankan ide-ide nasionalisme Jerman. Yang dimana ide Ubermensch lahir dari orang Polish, diadopsi sama orang Jerman. Bukan orang Jerman ya, tapi orang nasi, pencinta nasi. Ya, jadi paham kan bahwa konsepnya itu bertentangan. Dan yang kedua adalah dari akar pemikiran Nietzsche sendiri, yaitu menentang kekuasaan, menentang ideologi yang membuat manusia itu tidak dimanusiakan. Yang dimana harusnya manusia itu bisa berkembang sehingga mereka untuk dirinya sendiri bisa menjadi Ubermenschnya, bisa menjadi orang-orang yang ikut membangun peradaban manusia. Bukan orang-orang yang menghancurkan. Tapi karena adanya kekuasaan ini, orang-orang tidak bisa berkembang, tidak bisa mengembangkan kemanusiaannya untuk menjadi potensi manusia yang sebaik-baiknya, yaitu manusia yang membangun untuk manusia-manusia lainnya dan untuk sekitarnya, menjadi Ubermensch, menjadi Superman. Itulah kenapa adaptasi dari Nietzsche itu adalah karakter DC yang namanya Superman, di mana dia super baik, super ideal, symbol of hope, sangat-sangat baik, tidak ada masalah. Sebelum akhirnya DC membuat Superman menjadi ya, dark. Tapi ya itu kritiknya, ketika satu orang dia percaya menjadi Ubermensch dan dia diberikan seluruh kekuatan dan kekuasaan, dia bakal corrupt. Makanya gue selalu berpedoman sama salah satu quotes yang selalu gue sering sebutkan di berbagai macam video gue kalau penjelasan filsafat, yaitu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dan Hirano, ini adalah hal biasa untuk lo mungkin menemukan kesamaan itu ya, karena memang tadi yang gue jelaskan diadopsi sama para pencinta nasi untuk ideologi mereka, untuk mereka menyebarkan pemahaman mereka, dipinjam, ditarik gitu, bahwa mereka lah yang dimaksud dengan Ubermensch, padahal bukan. Konsepnya mirip-mirip, ya mirip-mirip tapi beda, makanya diadopsi. Kalau nggak mirip dicuekin, dan menguntungkan buat para pencinta nasi. Dan ini juga berlaku ke semua ajaran dan pemikiran. Tiap orang bisa punya interpretasi yang berbeda-beda dan mungkin bisa malah jauh melenceng dari yang aslinya. Jadi kita harus kritis dan terus membaca lagi dan terus mengkritisi apa yang kita baca dan apa yang kita pahami, sehingga kita bisa melihat jadi lebih jernih dan tentu jadi lebih nyantai. Tapi selalu dipegang dalam hati, power tends to corrupt. Jadi keren banget lu coba approach gue dengan cara seperti ini, dan gue harap gue bisa memberikan jawaban yang memuaskan buat lu. Keep reading, jangan baca satu doang, jangan baca buku itu doang, jangan Nietzsche doang. Banyak orang-orang yang juga mengkritik Nietzsche, coba dibaca. Banyak juga diskusi-diskusi filsafat yang gratis bisa lu lihat secara live, webinar dan lain-lain, bisa kalian lihat di internet banyak. Coba ikutin. Ya, ilmu ini emang bukan ilmu yang mudah, tapi menyenangkan. Gue harap interpretasi gue jadi sedikit masukan buat interpretasi lu, dan ya, itu dia surat dari lu, keren. Gue jadi terpaksa mikir lagi dan mengingat apa yang gue pelajari selama 4 tahun di kampus. And yeah, that's it for today. Senang banget dapat surat kalian yang mengajak gue untuk mikir, benar-benar mikir. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa klik tombol like, dan ya, kalian juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk share ini di berbagai macam sosial media kalian, biar kalian jadi semangat belajar dan membaca lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media. Menurut gue agak berat kalau tahu-tahu langsung baca Nietzsche dan nggak mengenal filsafat dari basicnya, karena ya pemikiran dia yang tadi lu bilang kan, lu aja sendiri capek gitu bacanya, bahasanya ngawang banget nih gitu loh, di langit banget gitu. Gua bisa saranin kalian untuk belajar dari awalnya pemikiran filsafat tuh bagaimana dari Yunani, terus baru pelan-pelan masuk ke Dark Ages, baru masuk ke modern gitu, ke Nietzsche gitu. Kalau langsung mulai dari Nietzsche, wah, gua juga sampai sekarang juga masih belum hatam yang namanya Nietzsche. Tapi ini semua bakal seru kok. Tapi yang pasti jangan sampai ini semua malah membuat lu melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang ya. Jangan aneh-aneh ya. Nonton Tokyo Revenger nggak pernah sampai tawuran juga kan. Jadi ya nggak usah
ngelakuin hal yang sama ke buku gitu ya. Anime aja lu bisa ngerti gitu, jangan lu adaptasiin ke hidup lu gitu ya. Kalau kalian mau kirim-kirim surat lagi, kalian jangan lupa ke alamat di deskripsi di bawah. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang filsafat, boleh kalian tanya di komen di bawah. Jadi gua ada ide gitu, bikin konten filsafat menjawab apa gitu. Yang kayak gini kan jarang gitu yang mau gitu ngobrol kayak gini sama gua kalau nggak disuratin gitu. Kalau gua ngomong depan kamera gitu, pure ngomongin apa gitu kayak terlalu berat dan apa ya, gue sendiri juga capek gitu untuk ngomonginnya, bingung menyusun dari mana gitu ya. Ini karena kebetulan aja pertanyaannya udah terbantu banget dari bagaimana dia menceritakan dan lain-lainnya. Jadi coba tanya-tanya aja filsafat di kolom komentar di bawah. Gua tunggu pertanyaan kalian, gua tunggu surat kalian, dan untuk kita semua stay clean and sound.